Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke halaman 43 ya, masih membahas tentang sunnah-sunnah Jumat. Qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Watatayyubun, artinya masih atap di lafaz sebelumnya ya, sunnah wa sunnah tatayyubun, dan disunahkan apa tatayyub, memakai wangi-wangian li ghairi shaimin, bagi selain orang yang berpuasa, alal aujah, atas kaul yang aujah. Jadi selain orang yang berpuasa ya, nah, sunnah memakai wangi-wangian, tetapi kalau dia sedang berpuasa tidak sunnah memakai wangi-wangian, atas pendapat yang lebih unggul, lebih kuat. Kenapa 5? Sebagaimana karena hadis. Karena sesuatu fil khabari, di dalam khabar, di dalam hadis as-sahihi, yang sahih. Apa hadis? Apa hadisnya? Annal jam'a, sesungguhnya mengumpulkan bainal gusli, di antara mandi, walu besil ahsani, dan memakai pakaian yang bagus, watatayubi, dan memakai wangi-wangian, wal insoti, dan diam atau memperhatikan, watar kita khoti, dan meninggalkan melangkah, artinya tidak melangkah pundak-pundak orang, yukafiru, ialah menebus apa, mengumpulkan ma, kepada dosa atau perkara, bainal jum'ata, ini diantara dua Jumat. Jadi ini hadisnya ya. Waalaikumsalam. Jadi saya ulang bahwasanya memang ada di dalam hadis yang sahih, kalau orang mengumpulkan di antara mandi, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, wal insat, memperhatikan, watarkil tahotti, artinya meninggalkan melangkah, artinya tidak melangkah pundak-pundak orang, maka dosa-dosanya akan diampuni di antara dua Jumat. Seperti itu ya. Artinya hal tersebut yang di atas, yang disebutkan tadi, mandi dan sampai akhir, itu akan menebus kepada dosa-dosa orang tersebut di antara dua Jumat. Nah, kemudian watatayyubu, dan adapun wangi-wangian, bil miski, dengan minyak misk, afdalu, ialah lebih utama. Jadi memakai pewangi dari misik adalah lebih utama. Kemudian wala tusannu, dan tidak disunahkan as-salatu, apa, bersalawat alaihi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak disunahkan bersalawat kepada Nabi SAW inda syammihi, ketika menciumnya. Ada minyak misik, tidak disunahkan bersalawat ketika menciumnya. Bal, tetapi, hasuna, baik, al istighfaru, apa, istighfar, indahu, ketika menciumnya misik, kama, sebagaimana perkara qala, yang berkata, Syaihuna, siapa guru kami. Jadi tidak disunahkan bersalawat kepada Nabi SAW ketika mencium minyak misik. Tetapi yang baik adalah istighfar ketika mencium minyak misik, sebagaimana guru kami berkata, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Wanudiba, dan disunahkan tazayyunun, apa, berhias, bizalati zofrin, dengan memotong kuku, min yadaihi, dari dua tangan, walijlaihi, dan dua kaki, la ihdahuma, tidak salah satu keduanya, artinya dua tangan dan dua kaki, artinya bukan satu doang, harus dua-duanya. Fayukrohu, maka dimakruhkan apa, salah satunya. Jadi kalau menghiasnya, memotong kukunya salah satu, kaki dan tangan saja, makruh. Yang sunnah adalah ya dua-duanya, dua tangan dan dua kaki. Kemudian wanuniba, masih disunahkan ya, wanuniba bi izalati sya'ri nahwi ibtihi, maksudnya seperti itu. Wanudiba, dan disunahkan wa sya'ri nahwi ibtihi, artinya disunahkan menghilangkan, artinya memotong ya, semisal bulu ketiaknya orang,
wa anatihi dan kemaluannya orang. Li ghairi muridin bagi selain orang yang menghendaki at-tadhiyata akan berkurban. Fi asyri Dzulhijjah di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Wa zalika dan adapun itu berhias dengan menghilangkan maksudnya litibai karena mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saya ulang ya, sunnah memotong misal bulu ketiak dan bulu kemaluan bagi selain orang yang hendak berkurban. Jadi kalau orang mau berkurban jangan dulu seperti itu. Nah, habis hewan kurbannya dipotong, disembeli, baru dia boleh. Nah, ketika dia mau hendak berkurban jangan dulu. Yang sunnah adalah bagi orang yang tidak hendak berkurban. Nah, seperti itu. Pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Kesunahan tersebut berdasarkan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wayakus dan mencukur siapa orang syaribahu kepada kumisnya hatta tabdua hingga tampak humratus syuffah hingga tampak apa merahnya bibir. Jadi sunnah juga ya mencukur kumis, mengerok kumis sampai tampak merahnya bibir. Artinya dikerok habis. Nah, ketika Jumat mau Jumat ya. Kemudian wa izalaturihin dan disunahkan juga izalaturihin apa menghilangkan aroma. Karihin yang bau apa aroma, wa wasakhin dan kotoran. Sunnah kita tuh hari Jumat ya. Ya sunnah ini berlaku setiap hendak Jumat ya karena ini temanya Jumat. Mau Jumat ya motong kuku dan sebagainya, motong kumis, menghabisi kumis ya. Kemudian menghilangkan aroma yang bau dan kotoran. Karena kenapa ya? Kasihan nanti yang di sampingnya. Karena bau yang di sampingnya kasihan. Makanya disunahkan mandi Jumat seperti itu. Kemudian wal mu'tamadu dan adapun pendapat yang mu'tamad fi kaifiyatit taklimil yadaini di dalam tata cara memotong kedua tangan ayyabtadi'a ialah memulai siapa orang bimusabbahati yaminihi dengan memulai dengan jari telunjuk tangan kanannya orang ila khinsiriha sampai jari kelingking tangan kanannya orang. Jadi pendapat yang utama mengenai tata cara memotong kuku adalah memotong kuku tangan ya maksudnya dimulai dengan telunjuk kanan sampai kelingking, telunjuk kanan sampai kelingking. Kemudian summa ibahamiha kemudian jempolnya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalau memotong kuku dimulai dari telunjuk sampai ke kelingking kemudian jempol. Nah, ya. Summa hinsiri yasariha. Kemudian jari kelingking tangan kiri ila ibahamiha kepada sampai jari jempol tangan kiri alat tawali secara berturut-turut. Nah, jadi kalau kelingking pas tangan kiri kelingking sampai jempol secara berturut-turut. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Warijlaini dan tata cara memotong kedua tangan, kedua kaki bukan tangan. Jadi wa kaifiyatu taklimil rijlaini maksudnya seperti itu dan tata cara memotong kuku kedua kaki ayab tadi'a ialah akan memulai siapa orang bihin siril yumna dengan jari kelingking kaki kanan. Jari kelingking kaki kanan ilahin siril yusro kepada jari kelingking yang kiri alat tawali secara berturut-turut. Nah, kalau kaki gini ya. Tata cara memotong kuku kaki adalah dimulai dengan kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri secara berturut-turut. Wayang bagi dan seyogianya seharusnya albidaru apa segera. Bigosli mahalil kolmi dengan mencuci tempat yang
dipotong. Jadi kalau sudah dipotong, langsung dibasuh, seperti itu maksudnya. Nah, bekas-bekasnya dibasuh. Nah, membasuh bekas yang dipotong ya. Nah, tangan kita, kaki kita dibasuh. Wa yusannu, dan disunahkan fi'lu dalika, apa melakukan itu, memotong, yaumal khamis, pada hari Kamis. Ai au bukratal jum'ati, atau pagi-paginya hari Jumat. Jadi sunnah memotong ini satu di hari Kamis ya, di hari Kamis atau di hari Jumat pagi. Kemudian wakaroha, dan memakruhkan al-muhibbu at-tabariyu, siapa Imam al-muhibbu at-tabari, natfa sya'ril anfi, akan mencabut bulu hidung. Jadi Imam al-muhibbu at-tabari memakruhkan mencabut bulu hidung. Qala, telah berkata siapa Imam al-muhib at-tabari, bal, tetapi yang seharusnya dilakukan adalah yakusuhu, mencukur siapa, mencukur padanya bulu hidung, lihadisin. Nah, mencukur siapa orang padanya bulu hidung, lihadisin, karena suatu hadis fihi, di dalamnya mencukur. Jadi yang lebih tepat adalah bukan mencabut, tapi mencukur ya, bulu hidungnya dicukur. Karena memang ada hadis di dalam mencukur tersebut. Qala, telah berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa kata Imam Syafi'i, man, adapun orang, nazofa, yang man, adapun orang atau barang siapa, nazofa, ialah bersih, saubuhu, apa bajunya orang, qalla, nah, maka sedikit, hammuhu, apa susahnya orang, waman, dan adapun orang, toba, ialah harum, rihuhu, apa baunya orang, zada, maka bertambah, akluhu, apa akalnya orang. Nah, jadi ini kata Imam Syafi'i ya, orang yang bersih. Barang siapa yang bersih pakaiannya, maka sedikit kebingungannya. Seperti itu. Dan barang siapa yang wangi aromanya, maka bertambah akalnya. Ini perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.